Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada beliau Bapak dosen Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Politik Pendidikan Islam, serta teman-teman senasib seperjuangan, yaitu kelas 7B. Di sini saya mau mencoba untuk menyampaikan tugas dari beliau Bapak dosen, yaitu tentang politik pendidikan Islam. Politik pendidikan Islam di tengah gegap gempita perpolitikan nasional, tiba-tiba tersiar kabar bahwa draft undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan ditetapkan menjadi salah satu usulan inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna masa persidangan 1 tahun, sidang 2018-2019, tanggal 16 Oktober 2018. Kemudian terlepas dari pro ataupun kontra yang mengiringi penetapan tersebut, ada satu hal yang menarik dicatat, yaitu pendidikan Islam menjadi wacana politik dan perbincangan ya. Oleh karena itu, suatu kajian tentang politik pendidikan Islam semakin penting. Kemudian untuk fungsi utama kajian politik itu apa? Banyak sebenarnya, cuman di sini nanti akan saya sampaikan beberapa saja. Di fungsi kajian politik pendidikan Islam, yang pertama adalah memberikan orientasi berpikir realistik, bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata praktek pendidikan saja, tetapi praktek pendidikan yang bermuatan dakwah. Isinya itu ada dakwahnya juga. Kemudian yang nomor 2, lebih dari itu, susunan pendidikan Islam bukan semata-mata bersifat normatif sebagai ikhtiar sosialisasi ajaran Islam, tetapi acap kali merupakan produk keputusan politik dan desakan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang B, definisi politik dan politik pendidikan Islam. Meminjam konsepsi Deliar Nur tahun 1983, bahwasanya politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Kemudian bertolak dari definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa politik pendidikan Islam ialah segala aktivitas ataupun sikap yang berhubungan dengan kekuasaan di bidang pendidikan Islam yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan pendidikan Islam. Kemudian C, wilayah kajian politik pendidikan Islam berangkat dari konsep di atas. Secara garis besar, wilayah kajian politik pendidikan Islam dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu pertama, kekuasaan negara. Sudut pandang negara berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memahami dan memecahkan pendidikan Islam dan memecahkan permasalahan pendidikan Islam, ya. Nomor 2, kekuasaan masyarakat. Sudut pandang masyarakat berkaitan dengan segala aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam dan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah. Bila dilihat dari sudut kekuasaan negara terhadap pendidikan Islam, juga dapat dibagi menjadi 2. Di antaranya adalah yang pertama, ketika masa penjajahan. Jadi masa
penjajahan, kekuasaan negara digunakan untuk membatasi dan mengkerdilkan pendidikan Islam dengan jalan memperkenalkan sekolah Barat Belanda secara diskriminatif untuk golongan tertentu. Jadi untuk pendidikan Islam yakni di masa itu seperti pesantren itu dianaktirikan. Kemudian yang nomor dua, masa kemerdekaan. Ketika memasuki masa kemerdekaan, kebijakan itu diubah dengan jalan memberikan jaminan hukum atas eksistensi pendidikan Islam. Pengajaran agama mulai diadakan di sekolah milik pemerintah. Kemudian setelah zaman merdeka, pemerintah telah 3 kali membuat undang-undang pendidikan nasional, yaitu pertama, satu, Undang-Undang Nomor 4 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang nomor 3, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ketiga perundang-undangan tersebut, keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat diakui keberadaannya. Demikian jejak pendidikan Islam dalam konfigurasi politik di Indonesia. Setelah menengok ke belakang, pertanyaannya adalah apa makna kehadiran draft Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan? Perlu dijelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam beragam jenisnya, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah. Nah, sedangkan madrasah dan sekolah sudah diatur dalam perundang-undangan pendidikan. Memang hal tentang pesantren belum diatur secara khusus. Masalahnya adalah apakah perundangan yang mengatur tentang itu perlu dibuat sendiri? Pertama-tama harus ditekankan bahwa pesantren sejatinya adalah memiliki karakteristik sendiri dan bersifat pendidikan non formal. Ya, tapi perlu diketahui meskipun pesantren itu bukan merupakan pendidikan formal yakni non formal, tapi kalau dilihat dari lebih dulu mana formal dengan non formal, itu lebih duluan non formal. Artinya daripada pendidikan sekolahan yang ada sekarang ini dibandingkan dengan pesantren, itu lebih duluan pesantren. Jadi sebelum masa penjajahan itu pesantren sudah ada. Sebelum ada sekolahan Islam, madrasah dan lain-lain, itu pesantren sudah ada. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.